pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, gimana? Apakah ada tugas yang sebelumnya saya berikan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebelumnya apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, ya benar sekali. Jadi minggu yang lalu kita membahas tentang hardware dan software. Apa itu hardware dan software? Ada yang mau ngejawab? Yuk, berani? Ya, benar sekali. Bagus. Jawabannya ada tepat. Udah mengenai target. Jadi, hardware dan software itu adalah perangkat lunak dan perangkat keras dan perangkat lunak yang berada di sebuah komputer. Nah, sedang hardware itu adalah perangkat keras. Contohnya apa? Mouse, keyboard, hard disk, flash disk itu adalah masuk ke perangkat keras. Sedangkan software itu adalah perangkat lunak, itu yang ada di dalam komputer. Contohnya apa? Windows, Linux, dan sebagainya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep teknologi jaringan komputer. Jadi tujuan dari pembelajaran konsep teknologi jaringan komputer ini, kita dapat mengetahui tentang apa sih jaringan komputer itu, kenapa sih LAN, WAN, dan MAN itu dibedakan. Nah, itu kita akan membahas di materi ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep jaringan pada komputer. Nah, di sini kita akan membahas 4 dari konsep jaringan komputer itu. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, yang kedua adalah tujuan jaringan komputer, yang ketiga yaitu klarifikasi dari jaringan, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang apa itu LAN, MAN, dan WAN. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi, apakah ada yang tahu pengertian dari jaringan komputer itu apa? Ya, oke, Nabila, seperti apa pengertian jaringan komputer itu? Ya, benar, jawabannya udah tepat, bagus. Nah, jadi saya pertegaskan lagi bahwasanya pengertian dari jaringan komputer itu adalah suatu sistem antara jaringan dan komputer yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya jaringan dan komputer itu saling bekerja sama. Seperti kita contohkan, seperti kita akan mengakses sebuah browser. Nah, itu harus memerlukan sebuah jaringan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer itu yang pertama yaitu membagi sumber daya. Nah, membagi sumber daya ini seperti berbagi pemakaian ke CPU, printer, dan sebagainya. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, contohnya itu komunikasi itu seperti apa sih? Nah, jadi di sini tujuan dari komunikasi jaringan komputer itu untuk surat elektronik, yang kedua yaitu messaging dari chattingan gitu. Nah, yang ketiga akses informasi. Nah, akses informasi sudah kita bahas dari pengertian tadi. Untuk mengakses itu kita memerlukan web browser. Nah, itu tujuannya. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan dasar-dasar dari topologi pada jaringan. Pertama, Bapak akan menggambar sebuah topologinya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita anggap ini sebuah server dari jaringan itu. Nah, kira-kira seperti inilah ya servernya.
Ini adalah PC-nya. Kita bikin dua aja PC-nya. Server. Ini PC. Nah, jadi dari gambar ini terlihat bahwa server ini menghubungkan dari PC satu ke PC lainnya. Artinya, server ini berfungsi untuk menyimpan jaringan dan membagikan jaringan tersebut ke PC satu dan PC lainnya, sehingga PC tersebut dapat memanfaatkan sebuah sistem operasi dan menjalankan internet seperti browser dan sebagainya gitu. Sampai sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan melanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagan sebagai berikut ini. Nah, di sini ada server komputer, internet, printer, dan beberapa komputer lainnya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwasanya server komputer ini adalah komputer yang menyediakan hak akses internet. Nah, jadi server komputer juga membagikan internetnya ke beberapa layanan seperti komputer dan printer. Sehingga komputer ini dapat mengakses informasi, web browser, dan kegunaan lainnya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, jadi untuk anak-anak dari bagan ini sudah jelas? Jelas ya? Oke, kalau begitu Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi di sini akan membahas aplikasi apa aja sih yang memanfaatkan jaringan. Nah, di sini aplikasi yang memanfaatkan jaringan itu seperti perdagangan dan penawaran. Nah, contohnya kita ambil dari Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya layanan finansial. Nah, layanan finansial ini kenapa disebut dengan aplikasi yang memakai jaringan? Karena suatu seperti M-Banking dan MBCA itu harus memakai aplikasi yang menggunakan jaringan. Karena untuk mengakses, membayar, atau membeli secara online gitu. Nah, selanjutnya industri. Nah, industri ini kayak misalkan PT-PT itu, nah itu harus menggunakan suatu jaringan gitu. Nah, selanjutnya informasi. Nah, informasi ini seperti WhatsApp, seperti Line, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya di sini kita akan membahas klasifikasi dari jaringan pada komputer. Nah, di sini jaringan pada komputer itu ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN itu dapat kita artikan sebagai Local Area Network. Artinya, Local Area Network itu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti kantor, rumah, kelas, gitu, gedung. Nah, itu kita sebut dengan LAN. Nah, dan LAN juga saat ini kebanyakan berbasis pada teknologi IEE 802,3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch. Nah, jadi kecepatannya juga hanya 10, 100 sampai 1000 Mbit atau ES. Nah, gitu. Nah, ketiga, selain teknologi internet, saat ini juga LAN menggunakan WiFi yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, itu terbentuk dengan LAN. Nah, WiFi tersebut.
Selanjutnya juga tempat-tempat yang biasa menyediakan koneksi LAN dengan teknologi WiFi biasa disebut dengan hotspot. Nah, itu. Selanjutnya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jadi MAN di sini yaitu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan dan sebagainya. Jadi LAN ini cuman seperti di satu wilayah yang besar, kayak misalkan di Lampung gitu. Pokoknya satu Lampung itu misalkan kampus ke kampus lain, dari kota ke kota lain. Nah, itu kita sebut dengan MAN. Nah, selanjutnya masuk ke WAN. WAN itu adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas gitu kan, yang menggunakan teknologi yang super canggih. Nah, jadi WAN ini dapat kita contohkan seperti jaringan yang dapat mengakses negara ke negara lain. Nah, itu karena cangkupannya itu besar. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari klarifikasi jaringan pada komputer? Belum ya? Oke, belum. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Apa sih perbedaan dari LAN, MAN, dan WAN itu? Nah, di sini kita akan membahas. Nah, kalau LAN itu kita sudah sebutkan tadi kan, LAN itu hanya jaringan itu cuma mengakses satu wilayah kecil seperti perkantoran, rumah, dan gedung. Nah, selanjutnya MAN. Nah, MAN ini wilayah yang besar gitu. Wilayah yang besar itu artinya seperti dari kota ke kota lain gitu. Misalkan dari kampus Unila ke kampus Umitra. Nah, itu disebut dengan MAN. Nah, selanjutnya masuk ke WAN. Nah, WAN itu dapat kita contohkan sebagai jaringan yang aksesnya itu dari negara ke negara lain, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu kita sebut dengan MAN. Nah, jadi dari yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep teknologi jaringan komputer? Ya, Nabila, dari pertanyaan Nabila tadi, kenapa kita harus menggunakan jaringan komputer? Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi kan, manfaat dari jaringan komputer itu dapat mengakses sebuah informasi. Nah, jadi kita menggunakan jaringan itu dapat belajar gitu di web browser. Kita dapat mencari informasi-informasi yang kita tidak tahu. Nah, itu manfaat kenapa kita harus menggunakan jaringan. Nah, paham Nabila? Baik, kalau udah paham. Ada lagi yang dipertanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi jaringan komputer itu dapat kita simpulkan sebagai jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer itu untuk berkomunikasi dengan cara bertukar data. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak. Tetap semangat, belajarnya dirajinin lagi gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.